Tekan inflasi harga, Pemkot Probolinggo dirikan kopi siaga. Probolinggo CB News Indonesia. Pemerintah Kota Probolinggo bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID Kota Probolinggo membuat terobosan baru untuk mengendalikan dan menstabilkan harga di pasar. Pemkot Probolinggo bersama TPID dan dibantu semua stakeholder mendirikan kopi siaga, toko pengendali inflasi harga di Pasar Baru Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Mayangan, Senin, tanggal 1 April tahun 2024 pagi. PJ Pejabat Wali Kota Probolinggo Nurholis mengatakan, agar harga pasar itu terjamin atau dijual sesuai HET harga eceran tertinggi, di kopi siaga itu kita menjual beras, minyak, gula dan lainnya, jelas Nurholis saat sidak. Oleh karena itu, apabila ada warga yang belanja ke pasar lalu mendapati harga yang tidak sesuai dengan HET, maka warga itu bisa langsung membeli di toko ini. Alhasil, dengan adanya toko pengendali inflasi ini bisa menjaga harga beras, minyak, dan gula di pasaran, sehingga para pedagang itu tidak lagi menjual di atas HET. Ini hasil diskusi TPID dengan semua stakeholder di Kota Probolinggo, sehingga kita terus bersinergi untuk menjaga stabilitas harga. Insya Allah kalau kita bergerak bersama pasti bisa mengendalikan inflasi di Kota Probolinggo. Sementara itu, Kepala DKPPP Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Aris Santoso mengatakan, Pemkot Probolinggo melalui TPID terus berupaya menekan inflasi. Selain melakukan operasi pasar yang secara berkala digelar di pasar-pasar tradisional, TPID juga telah membuka gerai beras yang dinamai Kopi Siaga atau Toko Pengendali Inflasi Harga. Ini adalah salah satu upaya dari Pemkot Probolinggo untuk menekan atau mengendalikan inflasi, khususnya untuk komoditi beras, dan di pasar niaga ini didirikan Kopi Siaga, ungkap Aris. Kopi Siaga ini lebih difungsikan sebagai stokis, yaitu gerai yang menyediakan komoditi tertentu seperti beras, gula dan lainnya, sedangkan untuk ketersediaan komoditinya TPID berkolaborasi dengan Bulog. Dengan langkah tersebut bisa melakukan intervensi terhadap kenaikan harga atau kelangkaan komoditi. Sebab toko pengendali inflasi harga ini bisa mendistribusikan komoditi beras dari Bulog itu dari gerai kepada pedagang di pasar atau langsung ke masyarakat. Kopi Siaga ini tetap akan mendistribusikan beras tidak melebihi harga eceran tertinggi HET, sehingga harga beras ditargetkan untuk terus stabil dan tidak ada lonjakan harga, jelas Aris. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kita meresmikan Kopi Siaga. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo bersama pemerintah untuk mengendalikan harga-harga yang ada di pasar. Kenapa? Itu biar orang-orang pasar jual itu patokan di sini. Kenapa? Kalau jual di sini semua kan ketika mau naik sedikit orang pasti lain. Kalau barangkali hari ini kan mau naik itu kan setiap bulan sampai di pasar-pasar. Betul. Akan kita lebih pagi daripada ini apa? Ini salah satu upaya, banyak upaya lain, salah satu upaya untuk mengendalikan harga bahan pokok yang cuma pertama itu nanti kalau ada lagi di depan pasar ini sehingga
ada tunggakan banyak itu ya kalau penjual di dalam kota kalau mau jual itu Ya Pak, kopi siaga ini dibukanya Ramadan, Idul Fitri apa selamanya? bukan selamanya Pak. Namanya pengendalian inflasi kan tidak hanya hanya Ramadan. Iya. Ini baru mulai. Sukunya nah ini juga nanti akan belanja juga Oh, punya kami. iya. Dengan besar sehingga orang mau belanja itu sudah bisa. Bisa online ya? Mas, bisa online. Artinya Weh. kan siaga kan harus berkompetisi dengan toko-toko retail yang lainnya. Sementara pembeli mungkin kok cuma ini aja Pak yang dijual gitu. Ada melonnya itu. Oh, ada ya. Melon. Pak Wali. Mewakili salah satu buah. Pak Wali. Ya, tentunya kita sebentar lagi, khususnya mulai tanggal 3, tanggal 4 April, kita laksanakan operasi ketupat untuk dalam rangka mengantisipasi mobilitas masyarakat di musim atau di masa Lebaran Idul Fitri nanti 14-15 Hijriah. Kita tahu beberapa mobilisasi masyarakat terkait Lebaran ini ada beberapa kategori. Mobilisasi perjalanan mudik maupun arus balik, kemudian mobilisasi masyarakat melaksanakan ibadah, khususnya dalam peribadatan Idul Fitri, dan juga mobilisasi masyarakat yang melaksanakan liburan maupun silaturahmi antar keluarga. Nah ini semua kita laksanakan pengamanan, kita antisipasi jangan sampai mobilisasi masyarakat tersebut terganggu oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Persiapan dari Polres Probolinggo Kota, berapa personel Pak? Untuk persiapan dari kita ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan personil, kita siapkan 345 personil. Kemudian juga kita bantu juga dari stakeholder terkait. Kurang lebih totalnya dengan instansi terkait itu ada 500-an personil. Kemudian juga yang kedua kita siapkan sarana prasarana dalam rangka pengamanan tersebut. Baik kendaraan-kendaraan roda 4, roda 2, termasuk sarana prasarana perlengkapan pos-pos pengamanan. Ada beberapa titik pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu dan juga pos-pos pantau yang ada di seputaran wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Ini semua kita kolaborasi dari Polres, kepolisian bersama TNI dan juga pemerintah kota. Termasuk personil pengamanan di pos-pos tersebut juga bersama-sama. Ini berlakunya kan untuk hal yang keramaian Pak ya, seperti di swalayan atau di mana ya? Ya, tadi yang saya sampaikan, kesiapan pos-pos pengamanan, pelayanan, pos pantau, pos terpadu ini kan beberapa kategorisasinya. Terkait dengan pos pelayanan, ini lebih menitik beratkan kepada wilayah-wilayah yang memang ada kegiatan-kegiatan baik masyarakat lokal maupun juga pelintas mobilisasi antar yang melaksanakan mudik balik. Di pos pelayanan tersebut kita persiapkan peralatan perlengkapan lebih. Contoh, kursi pijat. Untuk pemudik masyarakat yang kelelahan, kecapean di jalan bisa istirahat di pos pelayanan, bisa dipijit oleh kursi pijit. Itu salah satu contoh saja. Termasuk juga pelayanan kesehatan, pelayanan lain-lain pun di situ disiapkan. Kemudian tadi pos pengamanan, kategorinya memang di lingkungan atau di sekitaran lokasi yang memang memiliki karakteristik kerawanan terkait dengan dinamika masyarakat pada saat Idul Fitri. Contoh kegiatan-kegiatan masyarakat, wisata, kunjungan ke pertokoan segala macam itu mengcover itu. Betul. Pos-pos pantau, yang ketiga pos-pos pantau itu dia mengcover terkait dengan titik-titik atau jalur-jalur yang dilintasi oleh massa pemudik maupun arus balik. Nah, tetapi pos-pos tersebut itu sudah kita bagi sesuai dengan karakteristik kerawanannya, sudah kita plotting untuk masalah personilnya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 3, tanggal 1, tanggal 2 besok ini nanti lusa semua clear persiapan tersebut sehingga pada saatnya nanti sudah siap untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.